Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Siti Rida. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bahasa. Bahasa itu memang kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi bahasa itu apa sih? Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Alat ucap manusia itu sudah pasti bibir. Mereka menunjukkan bahwa dua orang atau pihak yang mengadakan komunikasi dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Contohnya, seperti ini. Ada dua orang sedang berbicara tetapi tidak ingin pembicaraannya terdengar oleh orang lain karena privasi, sehingga orang-orang tersebut pergilah ke tempat yang agak sepi sehingga pembicaraannya dapat dibicarakan, jadi tidak terdengar oleh orang lain juga. Bahasa itu memiliki fungsi nggak sih? Bahasa itu sudah pasti memiliki fungsi, tapi ini adalah memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Kebutuhannya itu apa? Yang pertama, mengekspresikan diri, seperti kita berbicara di depan umum, mengeluarkan ekspresi kita. Terus yang kedua, berkomunikasi. Komunikasi itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, melakukan kontrol sosial. Bahasa itu fungsinya cuma itu aja? Enggak. Sini ada fungsi bahasa dalam kehidupan manusia. Fungsi yang pertama itu bahasa jelas, tidak bisa terelakkan. Melalui bahasa kita bisa mempelajari apa yang minat dalam diri kita. Fungsi yang kedua itu ada sarana untuk berhubungan dengan orang lain. Yang dimaksud di sini adalah dengan bahasa kita itu bisa bergaul dengan orang lain, entah untuk kesenangan kita ataupun mempengaruhi mereka untuk tujuan kita. Itu tujuannya seperti apa? Tujuannya itu bisa jadi teman dekat ataupun yang lain. Sini juga ada lanjutan dari fungsi selanjutnya itu fungsi yang ketiga, memungkinkan kita untuk hidup lebih teratur, saling memahami mengenai diri kita, kepercayaan-kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. Materi selanjutnya adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus pula merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Misalnya lagi di luar kota, ya kan? Terus kita misalnya di Jakarta deh, kita dari luar kota, dari Minang ke Jakarta, terus kita berbicara nih, ya kan, iyo apa, nah itu menunjukkan identitas diri kita. Jadi orang tuh, oh ini pasti dari Sumatera nih, dari Minang nih, pasti gitu. Jadi melalui bahasa kita itu dapat menunjukkan sudut pandang atas pemahaman kita dalam suatu hal, asal-usul bangsa dan negara kita, pendidikan kita, bahkan sifat kita. Dan yang terakhir ini ada bahasa sebagai komunikasi verbal. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rancangan atau wicara yang kita sadari termasuk ke dalam kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Contohnya seperti fungsi dalam kehidupan manusia yang kedua itu berkenalan, bergaul untuk tujuan kita. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai teman dekat, seperti itu. Ya, hanya itu saja pemaparan materi bahasa yang
dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.